Halo semua. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu COVID-19, vaksin, dan hoax tentang vaksin. Sekarang, yuk kita membahas mengenai rencana pemerintah untuk program vaksin di Indonesia. Setelah kita mengenal mengenai hoax dan fakta yang sebenarnya, yuk kita berbicara mengenai rencana pemerintah untuk program vaksinasi di Indonesia. Program vaksinasi ini akan dilakukan di seluruh Indonesia yang telah tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 dan diperjelas pada Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK 02-02-4-1-2021. Pada kegiatan ini, pemerintah membagi prioritas penerima vaksin COVID-19 menjadi beberapa kelompok, yakni tenaga kesehatan yang di dalamnya meliputi asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas kesehatan, aparatur pelayanan publik seperti Tentara Nasional Indonesia atau TNI, kepolisian, hingga aparat hukum, tokoh masyarakat atau agama, pelaku ekonomi strategis, dan perangkat daerah, guru dan tenaga pendidik, aparatur negara baik kementerian, kelembagaan, hingga pemerintah daerah. Yang terakhir, masyarakat umum. Program vaksinasi ini bersifat gratis atau kelompok sasaran tidak dibebankan biaya dikarenakan program ini dibiayai oleh APBN dan APBD. Pelaksanaan vaksinasi ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, di mana pihak pertama merupakan badan usaha milik negara yang diembankan pada PT Bio Farma, penunjukan langsung ke badan penyedia vaksin, dan kerjasama dengan lembaga internasional seperti The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation dan The Global Alliance for Vaccines and Immunization. Jenis vaksin COVID-19 ditetapkan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah masuk dalam daftar vaksin COVID-19 dari World Health Organization atau WHO. Pemerintah menetapkan ada 6 vaksin yang diproduksi oleh beberapa perusahaan seperti PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, Moderna, Pfizer, BioNTech, dan Sinovac Biotech. Pada tahap awal, program ini menggunakan vaksin yang diproduksi oleh Sinovac, dan untuk tahapan lainnya disesuaikan dengan ketersediaan dari 6 jenis vaksin tersebut. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap, tergantung dengan jumlah vaksin yang tersedia, sehingga pemerintah membagi menjadi 3 tahapan vaksinasi, yaitu tahap pertama akan diadakan pada Januari hingga April 2021 dengan jumlah ketersediaan vaksin yang mencapai 10% dari total populasi di Indonesia. Pada tahap ini, kelompok sasaran untuk vaksinasi adalah tenaga kesehatan. Tahap kedua akan diadakan pada Januari hingga April 2021. Yang membedakan adalah angka ketersediaan vaksin yang mencapai 20% dari total populasi di Indonesia. Pada tahap ini, kelompok sasaran untuk vaksinasi adalah aparat pelayanan publik seperti TNI, kepolisian, tokoh masyarakat dan guru, serta penduduk lanjut usia dengan umur di atas 60 tahun. Tahap ketiga akan diadakan pada April 2021 hingga Maret 2022 dengan angka ketersediaan vaksin yang mencapai 50% total populasi di Indonesia. Pada tahap ini, kelompok sasaran untuk vaksinasi adalah masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya, kelompok sasaran vaksinasi diharuskan melakukan registrasi dan verifikasi, yang diawali dengan adanya pemberitahuan melalui SMS dari Peduli COVID yang dimulai pada 31 Desember 2020.
Kemudian, penerima vaksin melakukan registrasi online untuk memilih waktu dan tempat vaksinasi dengan mengirimkan SMS, konfirmasi melalui aplikasi Peduli Lindungi atau Babinsa daerah masing-masing. Sasaran penerima vaksin yang telah melakukan registrasi akan menerima tiket elektronik yang berfungsi sebagai undangan vaksinasi. Sistem akan melakukan pengingat jadwal untuk penerima vaksin sehingga tidak melewatkan jadwal vaksinasi yang telah ditentukan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share informasi ini ke teman-teman dan orang-orang di sekitarmu ya. Supaya lebih banyak orang yang teredukasi mengenai vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sampai jumpa.